Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1267-1269. Lin Yan dengan jelas melihat Qi Hao di sini sebelumnya. Lin Yan memandang orang ini dengan serius. Namun kini, orang tersebut telah menghilang. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sulit bagi Lin Yan untuk mengabaikannya. Panggilan. Tubuh Seventeen sedikit gemetar, dan nafasnya juga sedikit lesu. Lin Yan segera mengambil tindakan, memanggil tren umum dunia dan memadatkan nafas kehidupan. Sayangnya nafas ini tidak dapat membuat luka si Qi menjadi lebih baik. Tangannya terluka terlalu parah, dan pil hidup dan mati memungkinkan dia pulih sedikit, tapi pertarungan barusan juga membuatnya menggunakan kekuatan ini, tapi sekarang dia hanya lemah, dan tidak ada bahaya hidup atau mati. Saya ingat seharusnya ada banyak obat hidup dan mati di kuburan hidup dan mati dalam catatan tulisan tangan Permaisuri Qinghua. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa membuat si Qi pulih lebih cepat diri. Kuburan hidup dan mati, meski ada catatannya. Tapi itu tidak terlalu detail, tapi, bahkan dalam beberapa pukulan, Permaisuri Qinghua menuliskan semua krisis di sana. Oleh karena itu, jika Lin Yan berjuang demi harta karun dan obat hidup dan mati, setidaknya dia bisa memiliki sedikit lebih banyak kepastian. Kalian, keluar juga. Saat ini, Lin Yan melihat ke arah pegunungan. Desir, desir, desir. Saat berikutnya, Yao Xiaoqian berdiri lebih dulu, dan Fei Ruoling serta Qi Bin juga tiba, tetapi ada sedikit keterkejutan di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Lin Yan. Auramu ini, saya telah mencapai kesuksesan besar di alam nirwana tingkat pertama, tetapi bahkan saya, seorang praktisi nirwana tingkat kedua, merasa sedikit takut. Qi Bin dan Fei Ruoling berbicara satu demi satu. Hari itu, di Gunung Xuanbeidao, belenggu surga jatuh, dan terlalu banyak orang yang melihatnya. Tapi hari ini, Lin Yan benar-benar membuat terobosan. Terlebih lagi, pada saat itu, dia baru berada di puncak pencerahan tingkat 10. Dan sekarang dia telah melompat ke tingkat nirwana satu putaran. Lompatan semacam ini benar-benar merupakan keajaiban abadi. Itu sungguh tidak terbayangkan bagi mereka berdua. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya hal seperti itu. Jika Anda memberitahu siapapun, semua orang akan mengira Anda sedang membual, bukan? Tapi ini adalah kenyataan. Pemuda di depan mereka benar-benar mengejutkan hati mereka. Dulu, baik Qi Bin maupun Fei Ruoling merasa bahwa anak muda dari dunia luar, meski dikenal jenius, hanyalah orang biasa-biasa saja di hadapan mereka. Namun kini, menghadapi Lin Yan, mereka semua merasa sedikit malu pada diri mereka sendiri. Aku akan membawa pergi makhluk hidup dan mati ini. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Ketika Lin Yan berkata dia ingin membawa si Qi pergi, tidak ada keraguan tentang kata-katanya. Bahkan Fei Ruoling dan yang lainnya menunjukkan senyuman pahit. Aku ingin mengikutimu. Yao Xiaoqian langsung berkata sambil menatap Lin Yan. Kalau begitu, ayo maju bersamamu, kata Fei Ruoling. Oke. Lin Yan tidak menolak. Nak, kamu tidak bisa menginginkan semuanya. Kamu harus meninggalkan satu untukku, kan? Lei Su memandang Lin Yan, dan kemudian berbisik. Suara itu terdengar agak buruk, tidak peduli bagaimana kamu mendengarnya. Kamu harus ingat bahwa kamu hanyalah sebatang pohon. Apa yang terjadi dengan pohon itu? Saya akan menjadi raja pohon di masa depan, dan tidak sulit bagi saya untuk mengolah tubuh manusia.
Namun saya memiliki tujuan ambisius untuk menabur benih pohon saya ke seluruh negeri di alam Tiangen. Kata Lei Su, jalan. Pohon ini sangat mesum. Mendengar kata-kata tersebut, Ci Bin tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Setelah mendengar ini, Lei Su langsung berteriak. Hal ini membuat Ci Bin tidak berani berkata apa-apa lagi. Berdengung, Lin Yan kemudian memasukkan Siki ke dalam pola nirwana yang telah dia kental. Kekuatan Lin Yan tidak dapat memadatkan makhluk hidup dan mati seperti itu ke dalam pola tersebut. Tapi selama Siki tidak melawan, dia bisa memasukinya. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan 17 muncul dalam pola nirwana. Roh biji itu langsung terkejut. Setelah mencapai keadaan ini, Lin Yan telah mengubah pola Dao menjadi pola nirwana. Melihat Siki, para penambang semakin kagum pada Lin Yan. Ayo pergi, Lin Yan lalu berkata. Setelah kata-kata itu terucap, semua orang segera meninggalkan tempat pemakaman dan menuju kuburan hidup dan mati. Sepanjang jalan, banyak praktisi yang berdiskusi. Kuburan hidup dan mati, sungguh luar biasa. Lebih dari itu, kuburan hidup dan mati adalah tempat di mana orang-orang berkuasa di alam hidup dan mati dikuburkan. Batu nisan di atasnya, dan masing-masing berisi aura hidup dan mati yang agung dan luas, namun sangat berbahaya. Jika Anda bisa memahaminya, Anda akan mendapatkan nafas kehidupan, dan mungkin Anda akan mendapatkan semacam warisan. Anda tidak dapat memahaminya, Anda akan segera mendapatkan nafas kematian dan jatuh ke tanah dan mati. Saya tidak tahu berapa banyak praktisi yang jatuh di sana. Suatu kali, Long Lu dan yang lainnya juga datang, dan mereka datang berkelahi dengan Musan. Petik 2. Benarkah? Suara-suara terdengar, menyebabkan banyak orang bergegas menuju kuburan hidup dan mati. Apakah Long Lu akan melawan Musan? Ini juga mengejutkan Lin Yan. Semua orang dari Istana Surgawi memasuki reruntuhan kuno secara berkelompok. Mereka tidak datang ke tempat pemakaman, tetapi ke kuburan hidup dan mati. Di Tiandian hari ini, Lin Yan telah jatuh, tetapi Muzan dan Gao Qi telah berdiri. Tiandian ini benar-benar penuh dengan bakat. Baik Muzan maupun Gao Qi sangat kuat, terutama Muzan. Dalam pertarungan antara Zan dan Long Lu, tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Jika Muzan harus melawan Long Lu, siapa sangka Muzan bisa menang. Namun kini, apalagi setelah memasuki reruntuhan kuno ini, berbeda. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Muzan terlalu luar biasa. Ini membuat kagum banyak orang. Gao Qi. Ini membuat Lin Yan terkejut. Setelah reruntuhan kuno Xinjiang, Yang Fu, Gao Qi, Zhang Yue dan lainnya sepertinya telah menghilang. Sekarang, Gao Qi telah muncul. Lalu Gao Qi, dia membunuh iblis segera setelah dia memasuki reruntuhan kuno. Dia benar-benar membunuh iblis generasi muda dengan ketakutan. Postur tubuhnya agak mirip dengan Lin Yan saat itu. Petik 2. Hal ini membuat Lin Yan melaju sedikit lebih cepat dan menuju kuburan hidup dan mati. Saat ini, kuburan hidup dan mati sangatlah misterius. Kawasan ini jika dilihat dari udara merupakan rangkaian perbukitan yang tidak rata. Di setiap bukit kecil terdapat batu nisan yang artinya seorang penggarap alam hidup dan mati terkubur di bawahnya. Sekarang banyak praktisi berkumpul di sini. Dan ke arah yang mereka lihat, ada dua orang berdiri. Itu Long Lu dan Muzan. Di belakang Long Lu, ada banyak pembudidaya dari keluarga Panjang, serta sekelompok orang lainnya. Para pembudidaya dari keluarga Panjang sedang berbicara dan tertawa dengan orang-orang itu,
Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, para pembudidaya dari keluarga panjang ini, di sana ada sedikit kekaguman di matanya. Orang-orang dari keluarga Si. Banyak orang menatap dan langsung mengenali orang-orang ini. Keluarga B dan keluarga panjang semuanya bergantung pada keluarga Si. Banyak orang menghela nafas. Di belakang Muzan adalah orang-orang dari Istana Surgawi, termasuk Miao Han, Wan Juetian, Mu Chen, Wu Qi, Bai Jue dan lainnya. Mata mereka terfokus, menunggu dimulainya pertempuran ini. Berdengung. Pada saat ini, ketika sebuah suara terdengar, Long Lu dan Muzan segera bergerak, dan kekuatan yang kuat meledak. Dalam sekejap, badai terbentuk dan melanda segala arah. Setengah langkah menuju nirwana, banyak orang terkejut. Tidak lama setelah reruntuhan kuno ini dibuka, kekuatannya bertambah terlalu cepat bukan? Aura naga itu kosong. Dia seharusnya mengandalkan ramuan untuk meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar menemukan ramuan nirwana setengah langkah. Banyak orang langsung berkata, meskipun mereka mengatakan ini, ada sesuatu di mata mereka. Meskipun aura naga tidak serius saat ini, selama potensi ramuan ini dicerna sepenuhnya dan kemudian seseorang menjadi akrab dengan alam ini, perasaan sembrono ini akan hilang sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa saat ini Long Lu telah mencapai kondisi sedemikian rupa sehingga dia telah melampaui banyak praktisi generasi muda di belakangnya. Ledakan. Namun saat keduanya pertama kali bertemu, keduanya berimbang. Sepertinya aura Muzan menjadi lebih kuat. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat pesat? Petik 2. Bahkan dari pihak Tiandian, Bai Jue dan yang lainnya berkata, Muzan memasuki reruntuhan kuno ini, seolah-olah dia telah dirangsang oleh sesuatu, dan kekuatannya meningkat terlalu banyak. Merasa bahwa dia berbeda, sepertinya dia telah membangkitkan sesuatu, seolah-olah dia telah memperoleh pencerahan melalui kultivasi. Kata Mu Chen. Kata-kata ini juga membuat orang lain mengangguk. Mereka memasuki tempat ini secara berkelompok, tidak mengetahui apa yang telah dialami Muzan. Ketika mereka berkumpul lagi, mereka menemukan bahwa kekuatan Muzan telah meningkat pesat. Mereka baru berada di tingkat pencerahan ke-7 atau ke-8, tetapi Muzan sudah setengah jalan menuju nirwana. Bahkan jika kamu telah mencapai keadaan seperti itu, apa gunanya? Latihan, seni bela diri, yang telah aku latih jauh lebih canggih daripada milikmu. Long Luo berbicara, dan kemudian kekuatan kekerasan datang ke tubuhnya berada ke segala arah. Dan kemudian seekor naga raksasa keluar dari tubuhnya. Naga raksasa itu muncul dengan tekanan tirani. Mengaum. Dan auman naga raksasa ini, hanya berupa suara saja, menimbulkan getaran ke segala arah. Ini adalah naga mengaum 9 surga, seni bela diri nirwana dari keluarga panjang. 10.000 tahun yang lalu, keluarga panjang juga memiliki praktisi nirwana dan meninggalkan seni bela diri nirwana. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di keluarga panjang keluarga telah berhasil mempraktikkannya. Saya tidak menyangka bahwa naga-naga ini akan benar-benar memunculkan kembali seni bela diri keluarga panjang di dunia. Petik 2. Muzan? Aku khawatir itu seperti yang dikatakan naga-naga alam serupa, dalam hal seni bela diri, teknik, dia tidak ada bandingannya dengan Long Lu. Hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Petik 2. Banyak praktisi berkata, bagaimanapun juga, semakin maju keterampilannya, seni bela diri, dan tekniknya, semakin besar kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Namun, ekspresi Muzan tiba-tiba memadat saat ini. Suara menderu meledak seketika,
Di belakangnya, perubahan kekuatan spiritual kuno langsung berubah menjadi serigala raksasa. Itu hanya serigala, bagaimana dia bisa bersaing dengan naga? Long Lu mencibir. Aduh, begitu dia selesai berbicara, serigala raksasa itu langsung pergi. Dan ia langsung memperlihatkan taringnya, yang setajam pedang dan menggigit langsung ke arah naga raksasa itu. Ho ho ho, naga bernafas, dan suaranya terdengar, gelombang suara demi gelombang, setiap gelombang kekuatan, semuanya sangat menakutkan. Namun serigala raksasa ini tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Naga raksasa yang melawan serigala raksasa agak lucu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Namun nyatanya, serigala raksasa justru lebih unggul. Seni bela diri nirwana. Dia benar-benar mengetahui seni bela diri nirwana. Banyak orang akhirnya melihat jalannya. Pada saat serigala raksasa terkondensasi, kekuatan spiritual antara langit dan bumi berkumpul dalam sekejap, yang membuat serigala raksasa ini tidak itu serigala biasa. Ini seperti Sirius yang terlahir kembali dari nirwana. Aduh, terlebih lagi, matanya penuh dengan sifat serigala, dengan niat membunuh dan keserakahan. Mengaum, serigala raksasa itu meledak dengan suara lagi, dan kehampaan bergetar, tetapi bulu serigala raksasa itu meledak, seperti jarum baja, dan terbang menuju naga raksasa itu dalam sekejap, bahkan gelombang suara itu terhempas oleh jarum baja itu. Mau menahan dan jatuh. Cek cek cek, melihat rambut yang rontok seperti hujan, Long Lu tiba-tiba terlihat terkejut. Keterampilan bela diri ini adalah keterampilan bela diri paling kuat yang dia kendalikan saat ini. Dia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih seni bela diri, namun dia masih belum menguasainya dengan baik. Namun dia berpikir bahwa meskipun begitu, dia akan mampu mengalahkan Muzan, namun dia tidak menyangka bahwa Muzan juga mengetahui nirwana tingkat lanjut seperti itu, seni bela diri. Apalagi aura nirwana terlihat jelas dalam gerakan ini. Jelas sekali, Muzan jauh lebih mahir dalam mengendalikan seni bela diri daripada dirinya. Tapi saat ini, dia hanya bisa melawan dan mengisi naga itu dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Ho ho ho, naga raksasa itu meraung lagi, tetapi ketika rambutnya rontok, naga raksasa itu layu seperti terong yang terkena embun beku. Bang! Bahkan ketika serigala raksasa itu melolong lagi, naga itu benar-benar hancur. Puff! Sangkar naga di bawah juga menerima dampak yang kuat, dan darah muncrat. Istana naga, benar-benar dikalahkan. Banyak orang tidak percaya, tapi mereka juga harus menghela nafas melihat penampilan luar biasa Muzan. Sepertinya di istana surgawi ini, tanpa Lin Yan, akan ada Muzan yang lain. Di masa depan, dia pasti bisa menjadi seorang kultivator nirwana. Bisakah kita menyerahkan harta karun nirwana? Kata Muzan sambil menatap naga itu. Semua orang juga tahu bahwa alasan mengapa Long Lu dan Muzan bertempur seperti itu sepenuhnya karena mereka bersaing untuk mendapatkan harta karun nirwana. Muzan melihat harta karun ini terlebih dahulu, tetapi para penggarap dari keluarga panjang malah datang. Long Lu berkata bahwa dia akan bertempur, dan jika Muzan menang, harta itu akan menjadi miliknya. Tapi sekarang, ekspresi Long Lu memadat, dan kemudian dia berkata, Muzan, apakah kamu begitu naif sehingga kamu berpikir aku benar-benar akan mengembalikan harta ini kepadamu? Apa maksudmu? Muzan memadat. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga panjangmu sebelumnya. Sekarang kamu telah kalah, apakah kamu mau mengakuinya? Wu Qi juga berteriak dengan marah.
Keluarga panjangku telah melihat harta karun ini. Harta ini secara alami milik keluarga panjang kita. Kompetisi barusan hanyalah gagasan naif dari generasi mudamu. Kata tetua tertua dari keluarga panjang saat ini, miliknya suaranya sangat dingin. Setelah kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di istana surgawi menjadi gelap. Keluarga panjang menjelaskan bahwa mereka tidak ingin menyerahkan harta karun itu. Anak muda, kamu sudah menang. Saya menyarankan kamu untuk menerimanya sesegera mungkin. Jika tidak, jika kamu terus main-main, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana besar di istana surgawi kamu, kata tetua keluarga panjang. Seorang kultivator dari keluarga Si di sebelahnya berbicara. Setelah mengatakan ini, semua orang yang melihatnya tercengang. Saya segera memahami bahwa ini adalah sebuah ancaman. Ancaman dari praktisi keluarga Si. Terlebih lagi, ancaman ini sangat tidak terselubung. Itu hanya menghina orang-orang berkuasa di istana surgawi. Marah. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa Anda sangat marah. Mu Zan, Bai Jue, Mu Chen, Miao Han dan lainnya semuanya tampak biru dan ungu. Mereka jelas menang, tetapi praktisi dari keluarga Si dan keluarga panjang sebenarnya mengatakan bahwa mereka main-main. Ini adalah penindasan dan penghinaan. Bum bum bum. Setelah kata-kata mereka jatuh, Mu Zan segera meledakkan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi gelombang, beriak ke segala arah. Adapun yang lain, hal yang sama juga berlaku. Meskipun Mu Chen dan yang lainnya hanya berada di tingkat pencerahan ke-7 atau ke-8, Miao Han lebih kuat dan musiknya sangat dalam, jadi diakini telah mencapai pencerahan tingkat ke-9. Namun demikian, dibandingkan dengan momentum keluarga panjang dan keluarga Si, masih banyak yang inferior. Ada apa? Kamu masih ingin bertarung dengan kami? Meskipun orang kuat dari keluarga Si saya sudah tidak ada lagi, bahkan beberapa dari kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda tandingi. Seorang kultivator dari keluarga Si berbicara dan segera berdiri naik. Aura alam nirwana putaran kedua meledak seketika seperti semburan gunung. Aura ini segera menghancurkan Mu Zan dan yang lainnya. Saya menyarankan kalian semua untuk keluar dari sini, jika tidak hehe, saya tidak keberatan membiarkan istana surgawi dihancurkan. Kata kultivator dari keluarga Si. Hahaha, setelah kata-kata itu keluar, beberapa penggarap keluarga Si lainnya tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu menipuku bahwa tidak ada seorang pun di istana surgawi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ketika Mu Zan dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung senang. Tetapi para pembudidaya keluarga Si jelas tidak bereaksi. Mereka mengira itu adalah salah satu dari Mu Zan dan yang lainnya yang berbicara, dan segera berkata, jadi bagaimana jika saya hanya menggertak istana surgawi Anda? Menggelengkan kepala mereka sedikit. Keluarga Si sangat kuat. Meski kini mengalami kemunduran, unta yang kurus lebih besar dari kuda. Siapapun orang kuat yang berdiri bisa menghancurkan Tiandian. Hanya saja, kenapa suara ini terdengar begitu familiar? Aku merasakan hal yang sama. Banyak orang berbicara, lalu melihat ke satu arah, dan mata mereka tiba-tiba membelalak. Lin Yan. Tidak ada yang menyangka Lin Yan akan muncul saat ini. Dan kata-kata tadi jelas diucapkan oleh Lin Yan. Namun, banyak orang yang mencibir. Dulu, Lin Yan tidak pernah menyerah. Selama seseorang memprovokasi dia pasti akan mengambil tindakan untuk menekan lawan. Tapi sekarang, saya ingin melihat apakah Lin Yan akan mengambil tindakan lagi. Dia mencari kematian. Si yang berbicara penggarap keluarga itu hanyalah praktisi nirwana tingkat kedua,
Tetapi di sebelahnya, ada praktisi nirwana tingkat ketiga. Selain itu, seluruh keluarga Si juga memiliki tingkat ketujuh dan kultivator nirwana tingkat 8. Kekuatan seperti itu, Lin. Beraninya kau menyinggung Yan. Dia bukan lagi dirinya yang dulu. Petik 2. Menurutku siapa dia? Bukankah ini orang gila nomor 1 di alam spiritual, penguasa istana surgawi? Pada saat ini, penggarap dari keluarga Si berkata, kata-kata itu keluar dengan nada dingin yang penuh ejekan. Apakah kamu mengambil harta karun Musan? Kata Lin Yan sambil menatap kultivator dari keluarga Si. Merampok. Hahaha, keluarga Si saya akan memberikan harta kepada siapapun yang menginginkannya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka merampoknya? Ini diberikan kepada saya oleh Musan. Kultivator dari keluarga Si tertawa keras dan sangat sombong, jelas tidak mempertimbangkan Lin Yan. Dia adalah praktisi nirvana putaran kedua, bagaimana dia bisa peduli pada Musan? Setengah langkah menuju nirwana. Adapun Lin Yan, meskipun ia mampu bersaing dengan praktisi alam nirvana putaran pertama, di matanya, tidak ada perbedaan besar antara Lin Yan dan yang kalah. Hanya saja orang cacat tidak bisa mengerahkan kekuatan spiritual, namun Lin Yan bisa mengerahkan kekuatan pencerahan. Jika kamu mengambil harta itu hari ini dan membayar 3 atau 4 senjata nirvana lagi, aku akan memaafkanmu atas apa yang baru saja kamu katakan. Wow, pada saat ini, semua orang tercengang. Apakah orang ini gila? Sampah yang terkunci di belenggu surga, masih begitu sombong. Petik 2. Jika itu adalah Lin Yan sebelumnya, itu akan baik-baik saja. Sekarang dia dikunci oleh belenggu surga, dan dia masih begitu sombong. Ini adalah kultivator dari keluarga Si, bukan sekte pedang Jiuling Xian yang asli, atau Xuan Bei Daoshan. Menghadapi keluarga Si, Lin Yan begitu keras kepala. Hahaha, ini benar-benar konyol. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku pada tahap pencerahan sekecil itu. Menatap Lin Yan, kultivator dari keluarga Si tiba-tiba berkata, tampar aku. Lin Yan melihat ke samping Si Liu Dao. Ledakan. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Si Liu segera keluar. Ada apa? Sekarang kamu telah menemukan pecahan batu. Kamu tidak berani menganggap serius keluarga Si kita. Kultivator keluarga Si berkata dengan tidak setuju sambil menatap Lin Yan dan bahkan melirik Si Liu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Si Liu langsung datang ke sisinya. Bentak. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Ekspresi semua orang sangat terkejut, dan mata banyak orang menjadi tumpul. Kultivator dari keluarga Si berada di nirwana tingkat kedua. Tanpa diduga, dia tidak bisa menghentikan tindakan Si Liu Yi. Bang! Kemudian semua orang melihat bahwa kultivator keluarga Si terlempar ke tanah, dan seluruh tubuhnya langsung roboh ke tanah, nafasnya hilang. Ini, Anda menamparkan seseorang sampai mati. Para praktisi yang hadir bahkan lebih terkejut lagi. Ahem, aku sudah menekan kekuatanku sampai level terendah, tapi aku masih mati. Si Liu juga cukup malu dan langsung berkata. Hal ini membuat penggarap lainnya dari keluarga Panjang dan keluarga Si segera panik. Mereka tidak dapat memahami mengapa ada manusia batu yang begitu kuat di sekitar Lin Yan. Lin Yan, saya, Tuan Si, telah mencatat apa yang terjadi hari ini. Jika kita bertemu suatu hari nanti, keluarga Si saya pasti akan membalas kebencian ini 100 kali lipat. Praktisi nirvana putaran ketiga dari keluarga Si berdiri saat ini, segera menatap Lin Yan dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi.
Praktisi keluarga Panjang tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, saat mereka hendak pergi, Lin Yan berkata, saya khawatir tidak ada kesempatan bagi Bai Bifeng. Kita tidak harus bertemu satu sama lain di masa depan. Lagi pula kamu akan mati sekarang. Apa maksudmu? Pria dari keluarga si jalan bagi para penggarap nirwana tingkat ketiga. Aku khawatir kamu bodoh, kakakku bilang kamu akan mati. Saya adalah keluarga si, kata kultivator nirwana tingkat ketiga ini. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Si Liu melancarkan ledakan kekuatan, dan semua pembudidaya keluarga si dihancurkan secara fisik dan mental. Keluarga siapa? Kamu bahkan tidak bisa menahan pukulanku, namun kamu berani memamerkan kekuatanmu di depanku. Kamu pikir kamu adalah seorang kultivator klan batu dari wilayah batu. Si Liu berkata sebagai jenderal terbunuh dalam sekejap. Hal ini membuat banyak orang tiba-tiba terheran-heran. Manusia batu ini agak luar biasa. Saudaraku, bagaimana kabar orang-orang ini? Pada saat ini, Si Liu menunjuk ke arah Long Gu dan para penggarap keluarga Long. Mendengar kata-kata ini, para penggarap keluarga Panjang gemetar, dan setiap jejak keringat dingin berjatuhan.